Halo semuanya, kembali berjumpa di channel Putrajaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai AC mobil ya. Jadi untuk AC mobil saya ini mengalami penurunan, yakni AC-nya tidak bisa dingin ya saat siang hari. Kita bawa keluar itu tidak bisa mendinginkan kabin dari terik matahari. Jadi saya memasukkan kamera mini untuk melihat kondisi evaporator yang ada di bagian dalam kisi-kisi AC bagian tengah. Setelah saya lihat kondisi evaporatornya masih cukup baik, cukup bersih dari atas, tapi untuk bagian bawahnya susah ya untuk dilihat ya. Setelah saya pikir-pikir juga, akhirnya saya berniat untuk meremajakan unit evaporator ini. Saya membeli di online evaporator aftermarket yang harganya cukup murah, di kisaran 400.000. Untuk mereknya ini Poka. Jadi setelah ini saya akan bawa ke tukang AC untuk dilakukan pembongkaran dan penggantian evaporator, sekalian juga untuk pengecekan apakah terdapat kebocoran dan mengganti freon yang baru ya tentunya. Untuk evaporator merek Poka ini saya rasa cukup bagus. Untuk beratnya juga cukup meyakinkan ya, tidak ringkih. Ini barang Cina, made in Cina. Yang penting untuk bentuknya sesuai dengan tipe mobil kita. Kebetulan ini evaporator untuk mobil Yaris Lele atau juga bisa digunakan untuk Vios Gen 3. Nah, ini saya sudah sampai di lokasi untuk servis AC. Sejuk AC mobil Jatirogo Denso. Jadi ini momen juga pas lagi promo ya. Untuk letaknya ini cukup dekat dengan rumah saya. Ini antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Kalau kita ke sana sudah Jawa Tengah. Ya, kita akan langsung masuk untuk melihat proses pengerjaan. Jangan lupa untuk subscribe channel Putrajaya ya. Untuk penggantian atau pembersihan evaporator, ini membutuhkan proses bongkar total pada area dashboard. Jadi dashboardnya kita turunkan. Hal ini dikarenakan posisi housing AC evaporator terletak tepat di bagian tengah bawah panel ya. Jadi posisinya di bawah kisi-kisi AC tengah. Di situ terdapat box evaporator. Nah, ini sudah terlihat box evaporatornya. Jadi kita tinggal membuka sekrup-sekrupnya untuk melepas box ini. Dan ini hanya dilakukan oleh teknisi yang profesional ya. Jadi prosesnya cukup rumit untuk penggantian evaporator ini. Dan sangat riskan sekali karena banyak kabel-kabel kelistrikan. Untuk kondisi evaporator sangat kotor sekali ini. Banyak tanah-tanah yang sudah mengeras menjadi lumpur. Dan ini menyumbat bagian sirip-sirip evaporator. Sehingga untuk proses pendinginan juga kurang maksimal ya, karena tersumbat seperti ini. Nah, wajar sekali karena evaporator ini juga tidak dibersihkan sudah 5 tahun lebih ya.
Kemudian di sini kita akan vakum dulu untuk evaporator ini. Jadi fungsinya untuk menghilangkan udara di dalam, baik itu uap-uap air atau udara yang terjebak. Selanjutnya setelah ini kita akan tes dengan pressure atau tekanan untuk cek kebocoran. Kemudian yang tidak kalah penting, kondisi dari blower. Ini blowernya lumayan kondisi 50% lah, tidak terlalu kotor. Tapi nanti kita juga akan semprot, kita bersihkan semuanya. Fungsi blower ini untuk meniupkan angin, dan angin akan diteruskan ke bagian kisi-kisi evaporator. Selain itu, yang perlu kalian perhatikan adalah ventilasi hawa dari sirkulasi AC yang dari luar langsung ya. Jadi ini punya saya tutup dengan plat besi karena dulunya banyak sekali kotoran tikus. Ini merupakan proses pengecekan kebocoran. Jadi evaporatornya kita berikan tekanan udara 150 psi lebih. Kemudian kita rendam seperti ini. Jika terdapat gelembung, artinya evaporator ini bocor. Dan nampaknya ini normal ya evaporator saya. Namun untuk permajaan saya putuskan untuk tetap mengganti evaporatornya. Meskipun ini bukan ori Denso, merek Hoka, ini tetap saja bisa diterima di servis AC Denso ini ya. Dengan catatan untuk barangnya ini tidak garansi. Sehingga apabila terjadi kerusakan di dalam komponen evaporator, itu merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya karena memakai spare part sendiri ya. Untuk filter dryer kita ganti baru. Setelah dicek semuanya, ternyata kondisinya aman ya. Baik dari kondensor maupun kompresor itu masih sehat. Jadi ini akan langsung diisi freon. Sebelumnya kita akan vakum dulu seperti ini. Fungsi vakum untuk mengosongkan udara dan kelembapan uap air. Ini fungsinya juga untuk mencegah hasil cek tekanan palsu ya. Setelah ini kita isi freonnya seperti ini. Kita masukkan selangnya, low pressure dan high pressure. Dan jangan lupa kita menggunakan freon yang tabung ya, bukan freon kalengan, karena freon kalengan itu ternyata banyak palsunya. Dan saya juga pernah menggunakan freon kaleng. Untuk hasil AC nya itu kurang dingin. Nah ini juga kita akan setel
Untuk low pressure-nya di antara 25 sampai 45 psi. Kemudian untuk high pressure-nya kita akan berikan di angka 150 sampai 200 ya. Itu adalah pressure standar ya untuk pengisian freon. Oke, untuk pengerjaannya ini sudah selesai. Kita akan tes menggunakan termometer untuk hasil suhu yang ditampilkan ya dari ganti evaporator ini. Ini sudah menunjukkan angka 7,2 Celcius dan masih terus turun. Ini 6,8 masih tembus ya. Ya, artinya untuk evaporator Poca ini lumayan cukup bandel, bisa mencapai suhu seperti ini. Padahal sebelumnya untuk mencapai suhu 12 derajat Celcius itu tidak bisa mobil saya. Dan kita pegang bagian selangnya seperti ini juga dingin sekali. Ini selang low pressure, tekanan rendah. Baik, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mengalami kendala sama dengan saya. AC kurang dingin saat siang hari. Kemudian saya juga akan sertakan link pembelian untuk evaporator Poca ini ya. Mungkin saja mobil kalian sama dengan saya, Vios Gen 3. Jika mobil kalian beda, kalian bisa cari di menu tokonya ya, karena di situ banyak juga dari berbagai merek. Terima kasih telah menonton. See you next time.